Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Kuburan Tanpa Nisan di Kampung Lembah Hujan, Part 2 End of Story. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Dilla sudah mulai menangis lagi. Dimas memeluknya erat, meski wajahnya sendiri tak kalah takut. Aseng mencoba menenangkan suasana. Mungkin cuma angin. Atau tetesan air. Tapi Desi tiba-tiba bersuara lirih, hampir berbisik. Bukan, aku lihat tadi. Ada bayangan orang di luar. Semua menoleh ke arahnya. Desi menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Hujan tak kunjung reda, dan setiap kali mereka mencoba memejamkan mata, suara-suara aneh muncul, langkah kaki di atap, bisikan samar dari arah dapur, dan ketukan di jendela. Aseng akhirnya memutuskan merekam semuanya dengan kameranya, meski tangan gemetar. Kalau benar ada yang ngikutin, kita harus punya bukti. Namun saat ia melihat hasil rekaman, wajahnya langsung berubah pucat. Gila, kalian harus lihat ini. Mereka berkumpul mengelilingi kamera. Dalam rekaman yang diambil di tanah lapang tadi, tepat setelah ranting menusuk gundukan tanah, terlihat jelas sesuatu keluar perlahan. Bukan hanya jari, tapi setengah telapak tangan, dengan kuku panjang kotor berlumpur, bergerak seperti meraih sesuatu. Dan yang paling menyeramkan, di detik terakhir rekaman, kamera menangkap sosok samar di belakang mereka. Sosok tubuh tinggi kurus dengan kepala miring, berdiri di antara bambu, menatap lurus ke arah lensa. Ya Tuhan, bisik Dilla, wajahnya pucat pasi. Aseng menjatuhkan kameranya, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Di luar, petir menyambar. Listrik rumah padam seketika, membuat ruangan gelap total. Dilla berteriak histeris. Desi menangis. Dimas langsung berdiri, mencoba mencari senter. Arif berdoa lirih, wajahnya penuh ketakutan. Dalam gelap itu, mereka mendengar suara baru. Suara berat, seperti napas orang yang kelelahan, datang dari arah jendela. Napas itu semakin dekat. Seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di balik kaca, mengintip ke dalam. Dan saat kilatan petir menyambar lagi, samar-samar terlihat wajah pucat penuh luka, dengan mata putih melotot, menempel di kaca jendela. Kilatan petir memperlihatkan wajah mengerikan itu hanya sepersekian detik. Mata melotot tanpa bola, kulit penuh luka lebam, dan mulut robek hingga hampir ke telinga. Begitu kilat padam, sosok itu hilang, namun suara napas beratnya masih terdengar jelas. Astaga! Teriak Dilla sambil menjerit histeris. Ia langsung berlari memeluk Dimas erat-erat. Aseng menjatuhkan kameranya, tangannya bergetar hebat. Gue lihat, itu beneran ada. Arif memukul meja, wajahnya penuh keringat. Gue udah bilang. Ini gara-gara kita tadi sore. Kita udah bangunin dia. Desi mulai terseduh-seduh. Aku pengen pulang sekarang juga. Aku nggak mau di sini lagi. Namun hujan masih mengguyur deras. Jalan tanah menuju desa sudah pasti licin dan berbahaya di malam buta. Sementara itu, gangguan semakin jelas. Piring-piring di dapur berbunyi sendiri, seperti ada yang jatuh. Jendela bergoyang keras seakan-akan diketuk dari luar. Mereka berlima akhirnya berkumpul di ruang tengah, duduk melingkar sambil memegang lilin kecil yang ditemukan Arif di lemari. Suasananya seperti ritual darurat, wajah-wajah pucat diterangi nyala lilin yang bergetar. Dengar, suara Arif pelan tapi tegas. Kalau benar dia arwah maling yang dulu dikeroyok warga, ada satu cara untuk menenangkan dia. Kakek gue pernah cerita. Semua menoleh ke arahnya. Arwahnya nggak bisa tenang karena dia mati tanpa maaf, tanpa doa. Kalau ada yang berani berdoa buat dia, mungkin dia pergi. Dilla langsung menggeleng cepat. Aku nggak berani. Aku takut. Dimas mencoba berpikir rasional, tapi wajahnya pucat. Kalau cuma doa, mungkin bisa dicoba. Tapi kita nggak tahu nama dia, Rif. Arif menggigit bibir. Itu masalahnya. Kita nggak tahu siapa dia. Jadi nggak bisa mendoakan dengan nama. Hening lagi. Hujan makin deras, angin berdesing di luar, suara bambu saling beradu. Tiba-tiba,
Kaca jendela ruang tengah pecah seketika, dilempar sesuatu dari luar. Lilin mereka hampir padam karena angin masuk. Semua berteriak kaget. Aseng mendekat, melihat kepecahan kaca. Di lantai, ada batu besar yang basah berlumpur, dan di atasnya, menempel sehelai kain compang-camping berlumuran tanah merah. Bau busuk menyengat langsung menyebar ke ruangan. Gila! Ini udah kelewatan. Aseng teriak panik. Namun sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, Desi tiba-tiba menegang. Matanya melebar, pupilnya naik ke atas. Tubuhnya kaku, lalu perlahan berdiri sendiri. Desi, panggil Dila ketakutan. Suara berat keluar dari mulut Desi, bukan suaranya sendiri. Kenapa? Kalian, bangunkan, aku. Semua mundur ketakutan. Arif langsung mengucap doa keras-keras, namun Desi menoleh dengan mata putih melotot ke arahnya. Tidak ada doa yang bisa menolong kalian. Tiba-tiba tubuh Desi ambruk ke lantai. Semua berlari menghampiri, mencoba mengguncang tubuhnya. Tapi Desi sudah tidak bernapas. Wajahnya membiru, bibirnya membiru, dan darah tipis mengalir dari hidungnya. Desi, jerit Dila histeris. Dimas mencoba CPR dengan panik, tapi sia-sia. Desi mati begitu saja, mendadak, tanpa tanda. Semua tercengang, tangisan memenuhi ruangan. Arif jatuh terduduk, menutup wajahnya. Ya Tuhan, dia beneran mulai nuntut nyawa. Aseng terpaku, tubuhnya gemetar. Satu udah diambil. Dila menjerit, memeluk Dimas erat-erat. Aku nggak mau, Dim. Aku nggak mau mati di sini. Namun di luar, suara itu kembali terdengar. Napas berat, langkah kaki pelan di lumpur, mendekat ke pintu rumah. Arif menoleh ke arah pintu, wajahnya putus asa. Kita nggak bisa kabur. Kalau kita keluar, dia pasti langsung ambil kita. Tapi kalau kita di sini, satu-satu juga bakal mati. Dimas berdiri, matanya merah menahan tangis. Berarti, kita harus lawan. Aseng menatapnya dengan mata ketakutan. Lawan gimana, Dim? Itu bukan manusia lagi. Tapi sebelum ada jawaban, pintu depan rumah bergetar keras. Seperti dihantam dengan benda berat. Lilin padam. Gelap total. Dan suara pintu jebol terdengar, kayu patah berderak. Sesuatu masuk ke dalam rumah. Pintu kayu itu akhirnya hancur terbelah, terbanting ke lantai dengan suara keras. Angin dingin menerobos masuk, membawa aroma tanah basah dan busuk yang menusuk hidung. Dari kegelapan luar, sosok itu perlahan muncul. Tubuhnya penuh lumpur, baju compang-camping, wajah lebam ungu membusuk dengan bekas luka bacokan. Mata melotot kosong, dan mulutnya terbuka lebar hingga ke pipi, mengeluarkan suara napas berat yang memekakan telinga. Ya Tuhan! Teriak Dila sambil menjerit histeris. Ia berusaha kabur ke belakang, tapi Dimas langsung menariknya agar tidak lari sembarangan. Semua ke kamar! Teriak Arif panik. Mereka berlari, sementara sosok itu berjalan pelan tapi pasti, menyeret kaki kirinya yang patah. Suara tulang kering bergesek terdengar jelas, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka masuk ke kamar tengah dan menutup pintu rapat-rapat. Dimas menahan pintu dengan tubuhnya, sementara Aseng mencari benda apapun untuk dijadikan penghalang. Tiba-tiba, pintu kamar bergetar, dihantam keras dari luar. Sekali lagi, kayu sudah mulai retak. Astaga, dia beneran ngejar kita. Aseng menjerit, keringat bercucuran. Dila gemetar, menangis keras. Aku nggak mau mati. Aku nggak mau mati kayak Desi. Arif duduk di lantai, wajahnya tegang, mencoba membaca doa dengan terbata-bata. Namun setiap kali ia bersuara, sosok di luar mengaum dengan suara parau, membuat lantai bergetar. Lalu, hening. Suara hantaman berhenti. Mereka semua menahan napas, mencoba mendengarkan. Udah pergi, bisik Aseng pelan. Tiba-tiba, suara papan lantai berdecit terdengar, bukan dari depan pintu, tapi dari langit-langit di atas mereka. Semua serentak menoleh ke atas. Langit-langit kayu berdebu itu perlahan retak, dan sesuatu merayap di sana. Dua tangan hitam berlumpur menembus papan, kukunya panjang, kotor, dan meneteskan cairan busuk. Dia di atas. Arif berteriak kaget.
Seketika papan jebol, dan sosok itu jatuh tepat di tengah kamar bersama mereka. Suara tulangnya berderak, namun ia langsung bangkit lagi, seolah tidak merasakan sakit apapun. Mereka menjerit bersamaan. Dimas nekat mengambil kursi kayu dan menghantamkan ke tubuh sosok itu. Kursi hancur, tapi sosok itu hanya goyah sedikit, lalu menoleh ke arahnya dengan mulut sobek yang terbuka lebar, mengeluarkan suara yang serak. Tiba-tiba, sosok itu meraih Aseng yang paling dekat. Dengan kekuatan mengerikan, ia menyeret Aseng ke dinding, lalu menghantamkan kepalanya berkali-kali. Darah muncrat ke dinding, jeritan Aseng berubah jadi rintihan, lalu hening. Tubuhnya terkulai, matanya melotot kosong. Aseng! Dimas dan Dilla menjerit bersamaan. Arif mencoba menarik Dimas untuk kabur. Dimas! Kita nggak bisa lawan dia. Lari sekarang. Dengan panik, mereka bertiga berlari keluar kamar melewati celah sempit, meninggalkan jasad Aseng yang sudah hancur. Namun suara langkah menyeret itu terus mengikuti, pelan tapi pasti. Dilla sudah lemas, nyaris pingsan. Aku nggak kuat lagi, Dim, aku nggak kuat. Dimas menggenggam tangannya erat. Bertahan, Dil. Gue janji gue bakal lindungin lo. Tapi Arif tiba-tiba berhenti di lorong rumah, wajahnya penuh ketakutan. Ia melihat ke dinding, di sana ada sebuah tulisan samar dengan darah. Satu lagi. Malam ini. Arif terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia sadar, masih ada yang akan mati malam ini. Arif menatap tulisan darah di dinding, tubuhnya kaku, napasnya tersengal. Gila, kita nggak bakal selamat, satu lagi artinya, satu dari kita bakal mati malam ini. Dilla menempel di dada Dimas, menangis histeris. Dim, aku nggak mau, jangan biarin dia ambil aku. Dimas menatap pacarnya dengan mata penuh tekad. Gue nggak bakal biarin. Gue lindungin lo, Dil. Tapi, kita harus keluar dari sini. Di luar lorong, suara langkah-langkah berat terdengar makin dekat. Tiba-tiba pintu ruang tengah terbuka sendiri. Sosok arwah maling itu masuk, berjalan pelan tapi pasti, lumpur dan darah menetes dari tubuhnya yang compang-camping. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara napas berat yang menusuk telinga. Dilla menjerit keras. Dimas langsung berdiri di depan pacarnya, menyiapkan apapun yang bisa dijadikan senjata, sebuah kursi kayu yang masih utuh. Arwah itu berhenti, menatap langsung ke arah mereka. Mata kosongnya menyorot seperti menembus ke dalam jiwa. Perlahan, ia mengangkat tangannya yang penuh lumpur. Dimas mencoba menghantamnya dengan kursi. Tapi sosok itu menangkis dengan satu tangan, kursi itu hancur berkeping-keping. Dilla semakin histeris. Dimas, kita keluar. Sekarang juga. Mereka berlari ke tangga menuju lantai atas, berharap bisa bersembunyi di kamar Arif. Sosok itu mengejar dengan cepat, langkahnya berat, tanah becek menempel di kakinya, tapi gerakannya tetap cepat dan mematikan. Di lantai atas, mereka menutup pintu kamar, tapi arwah itu menempel di dinding, seperti bayangan. Tiba-tiba, tangannya menembus papan pintu, meraih ke arah Dilla. Teriak Dilla sambil dipaksa ke arah sosok itu. Dimas mencoba menahan, tapi tangannya terseret. Sosok itu mencengkeram lengan Dilla dengan kekuatan luar biasa. Dimas berusaha melepaskan dengan semua tenaga, menendang, meninju, tapi sia-sia. Dengan satu gerakan cepat, arwah itu menyeret Dilla ke tengah lorong. Dimas berlari mengejar, tapi terpeleset di lantai basah dan terpukul di kepala oleh sebuah balok kayu yang jatuh dari langit-langit akibat hantaman sosok itu sebelumnya. Dimas terjatuh, pingsan seketika. Dilla, yang sudah terlepas dari pegangan Dimas karena jatuhnya, terkulai di tangan arwah itu. Sosok itu menatapnya dengan mata melotot, kemudian menekuk leher Dilla ke belakang. Suara patah leher Dilla terdengar. Darah muncrat ke lantai kayu, membasahi sepatu Dimas dan Arif yang masih mencoba bangkit. Dilla! Dimas berteriak, mencoba meraih tubuh pacarnya, tapi sosok itu menendangnya hingga terjengkang ke dinding, tak berdaya. Arif menatap horor. Gue, gak bisa ngapa-ngapain, ini benar-benar nyata. Sosok arwah itu kemudian menoleh perlahan, mata kosongnya menatap Dimas dan Arif. Napas beratnya terdengar seperti gemuruh dari neraka. Seakan-akan ia memberitahu, korban berikutnya sudah dipilih. Dimas berlutut, tangannya gemetar, mencoba membaca doa,
Tapi suara napas arwah itu semakin menekan, membuatnya sulit bernapas. Di lorong gelap, hujan dari atap yang bocor meneteskan air ke lantai, bercampur dengan darah Dilla. Bau busuk memenuhi udara. Arif menatap Dimas, wajahnya pucat pasi. Kita nggak bakal keluar dari sini. Dia nggak akan berhenti sampai semua yang ganggu kuburan itu mati. Dimas menutup mata, menahan tangis. Ia sadar, malam itu bukan hanya mimpi buruk. Mereka berada dalam teror nyata, dan arwah itu tidak akan berhenti sampai semua orang yang menginjak kubur tanpa nisan itu habis. Di luar, hujan semakin deras, dan suara tanah yang digerus terdengar samar, seolah kuburan itu sendiri menangis menuntut balas. Dilla sudah tidak bergerak lagi, tergeletak di lantai basah, darahnya menggenang di sekitar kaki Dimas. Aroma busuk tubuh arwah bercampur dengan darahnya, membuat suasana semakin mencekam. Dimas menunduk, gemetar hebat, menatap pacarnya yang sudah tak bernyawa. Air matanya jatuh ke lantai, tapi ia tahu, menunggu terlalu lama hanya akan membuatnya jadi korban berikutnya. Arif berjongkok di sudut, wajah pucat pasi. Dimas, kita harus lari, sekarang. Jangan tunggu. Suara langkah berat terdengar lagi dari lorong. Sosok arwah itu semakin mendekat, menempel di dinding seolah bayangan yang hidup. Tangannya keluar dari papan pintu, kuku panjang menggores kayu, menimbulkan suara. Dimas mengangkat kursi yang tersisa, mencoba menghalangi jalan arwah itu. Tapi begitu sosok itu menatap langsung, kursi itu terasa ringan, seakan tak berarti apa-apa. Arif menarik lengan Dimas. Jangan lawan. Lari aja. Mereka berdua berlari menuruni tangga ke lantai bawah, menuju pintu belakang yang sempat mereka lihat sebelumnya. Sosok itu mengejar, langkahnya berat tapi cepat, lumpur menempel di kaki, meninggalkan jejak gelap di lantai kayu. Begitu sampai pintu belakang, Dimas berusaha membuka kunci, tangannya gemetar. Arif mendorong pintu sekuat tenaga. Pintu terbuka, hujan deras langsung menerpa mereka, basah kuyup lagi, tapi lebih baik basah daripada mati di dalam. Mereka keluar, berlari menembus hujan dan lumpur ke arah jalan tanah yang menuju desa. Tapi tiba-tiba, dari arah tanah lapang tempat mereka mengusik kuburan, terdengar suara memekakan. Dimas menoleh sekejap, dan terlihat sosok arwah itu di tepi tanah lapang, berdiri tegak, menatap mereka dengan mata melotot kosong. Kepala miring, bibir robek, dan tangannya bergerak seperti meraih mereka. Arif menjerit, menarik Dimas ke arah semak-semak untuk bersembunyi. Tapi lumpur licin membuat mereka tergelincir. Dimas hampir terjatuh, dan sosok itu mendekat cepat. Dalam sekejap, arwah itu melesat, bergerak lebih cepat dari manusia normal, menyerang Arif yang berada paling depan. Arif berteriak, tapi ia langsung diseret ke tanah, tubuhnya ditarik ke arah hutan bambu. Dimas menjerit, berusaha meraih tangan Arif, tapi sosok itu menendang kakinya, membuatnya terjatuh ke lumpur. Tubuhnya terseret, hanya tangannya yang masih berusaha meraih pacarnya yang sudah tewas. Angin hujan menerpa deras, menutup suara jeritan. Jejak lumpur bercampur darah menandai keberadaan mereka. Dimas akhirnya bangkit, berlari ke arah desa, hujan membasahi wajahnya, napas terengah-engah. Tapi di belakang, suara langkah arwah itu masih mengikuti, semakin dekat, semakin menakutkan. Ia sadar, hanya satu yang bisa ia lakukan, terus berlari, berharap arwah itu kehilangan jejak. Tapi dalam hati, ia tahu, malam ini, tanah lapang itu menuntut balas. Dan siapapun yang mengusik kuburan tanpa nisan, tidak akan pernah selamat. Hujan terus mengguyur, petir menyambar, dan gelap malam menelan semua jejak manusia yang tersisa. Fajar mulai menyingsing, hujan berhenti, tapi tanah di kampung lembah hujan masih basah dan berlumut. Jalanan sunyi, hanya terdengar gemericik air dari atap rumah dan genangan di tanah. Dimas, satu-satunya yang masih hidup, merangkak keluar dari semak-semak di tepi hutan. Pakaian robek, tubuhnya lecet dan penuh lumpur, napasnya tersengal-sengal, dan matanya merah karena menangis sepanjang malam. Ia menatap tanah lapang yang kini terlihat sunyi, damai, namun mengerikan. Di tanah lapang itu, gundukan tanah tanpa nisan tetap ada. Rumput liar basah oleh hujan, tapi jejak malam sebelumnya, darah, lumpur, dan pecahan kayu, masih samar terlihat. Dimas tahu, apa yang mereka alami bukan sekadar mimpi buruk. Sosok arwah maling itu, yang dulu dikeroyok warga dan dikubur tanpa nama, telah menuntut balas. Dimas berjalan tergesa ke rumah kepala desa untuk meminta pertolongan.
Namun di jalan, ia merasa setiap langkahnya diawasi. Hutan bambu di sisi jalan bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Ia menoleh, tapi tidak ada apapun, hanya bayangan gelap yang tampak bergerak di sela-sela bambu. Sesampainya di rumah kepala desa, Dimas terjatuh di depan pintu, tubuhnya lemah tak berdaya. Ia mencoba berbicara, suaranya parau. Arwah, tanah lapang, kuburan tanpa nisan. Kepala desa menatapnya dengan wajah serius. Aku tahu, kami semua tahu. Di kampung Lembah Hujan, ada sejarah kelam yang tak pernah diceritakan. Mereka yang mengusik kuburan itu, tidak akan pernah selamat. Kamu satu-satunya yang lolos. Tapi waspadalah, arwah itu tidak pernah tidur. Dimas menunduk, air matanya jatuh membasahi lumpur di wajahnya. Ia tahu, malam itu telah meninggalkan luka mendalam, bukan hanya di tubuh, tapi juga di jiwanya. Di tanah lapang kampung Lembah Hujan, gundukan tanah itu tetap sunyi, tapi seakan ada sesuatu yang menunggu, mengintai, bersiap menuntut siapapun yang berani menginjakinya lagi. Legenda kampung Lembah Hujan pun hidup kembali, menjadi peringatan, jangan pernah mengusik kuburan tanpa nisan, atau arwahnya akan menuntut balas. Dan di pagi itu, hanya Dimas yang kembali, seorang saksi hidup, dengan trauma yang tidak akan pernah sembuh, mengetahui bahwa malam di kampung Lembah Hujan adalah mimpi buruk yang nyata. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Kuburan Tanpa Nisan di Kampung Lembah Hujan berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.